adegan atas nama tersangka Yusa Cahyo Utomo bin almarhum Suartono. Adegan pertama, saudara meninggalkan musola Al-Ikhlas dan menuju rumah saudari Kristina. Saudara tersangka memasuki rumah saudari Kristina dengan cara memanjat pagar karena pagar terkunci. Reka adegan yang ketiga, saudara tersangka baring di kursi saudari Kristina setelah melompati pagar. Reka adegan yang keempat, saudari Kristina melihat saudara tersangka sedang berbaring di kursi milik saudari Kristina. Dan saudari Kristina menegur, "Siapa ini?" Dan saudara tersangka menjawab, "Saya Yusamba." Dan saudari Kristina tetap menjawab, "Tetap saja kamu." Baik, reka adegan yang keempat selesai, lanjut ke yang kelima. Akibat perkataan saudari Kristina mengakibatkan amarah dan rasa dendam oleh saudara tersangka atas nama Yusa Cahyo Utomo, mengakibatkan pukulan sebuah palu mengenai leher saudari Kristina yang mengakibatkan saudari Kristina terkapar di dapur milik saudari Kristina. Baik, kita lanjut ke 6. Setelah saudara tersangka memukul leher sebelah kiri saudari Kristina mengakibatkan saudari Kristina terkapar, kemudian mendengar suara dari dalam rumah dan tersangka masuk ke dalam melalui pintu rumah dan bertemu dengan saudara Agus Komarudin, yakni korban kedua. Jika adegan yang ketujuh, saudara korban atas nama Agus Komarudin mendengar suara dari luar dan bertemu dengan saudara tersangka, mengakibatkan saudara tersangka memukul bagian wajah dari saudara Agus selaku korban kedua dan tidak mengenai karena Agus menghindar. Baik, lanjut ke reka adegan 8. Setelah saudara Agus Komarudin menghindar dan dilanjutkan pukulan kedua oleh saudara tersangka mengakibatkan kena bagian pipi kiri saudara Agus Komarudin dan berhasil membuat saudara Agus Komarudin sempoyongan dan terjatuh. Adegan yang ke-9, setelah saudara Agus Komarudin berhasil terjatuh, saudara tersangka melakukan pukulan ke arah kepala berkali-kali terhadap saudara Agus Komarudin yang sudah terkapar. Baik, lanjut ke reka adegan yang 10. Adegan yang ke-10, setelah saudara tersangka berhasil melumpuhkan saudara Agus Komarudin, saudara tersangka kembali ke tempat saudari Kristina dan memukul beberapa kali ke bagian kepala saudari Kristina menyebabkan saudari Kristina meninggal dunia. Baik, adegan yang 10 telah selesai. Ke-11, setelah saudara tersangka menghabisi saudari Kristina, saudara tersangka lanjut menaruh sebuah palu di sebelah kanan saudara Agus Komarudin, yakni korban yang kedua. Yang ke-12, saudara tersangka selanjutnya mendekati saudari Kristina dan tersangka menyeret saudari Kristina dengan cara menarik kedua tangan saudari Kristina untuk dibawa dan diletakkan di dekat tubuh saudara Agus Komarudin. Dan yang ke-13, saudara tersangka mengambil sebuah palu kembali dan memukul kembali ke arah kepala saudara Agus Komarudin. 14, setelah menghabisi dua korban atas nama saudara Agus Komarudin dan saudari Kristina, saudara tersangka melihat dua orang anak dari dua korban tersebut atas nama Christian Agusta Wiratmaja Putra dan Samuel Putra Yordaniel keluar dari kamar dan hendak menuju ruang tengah. Adegan yang ke-15, karena saudara tersangka mengenali dua anak dari korban yang telah dihabisi dan takut untuk diberitahu ke masyarakat yang lain, maka saudara tersangka menghampiri dua anak korban dan menghabisi anak yang pertama di bagian sebelah kanan kepala dari Christian Agusta Wiratmaja Putra dengan sebanyak 1 kali mengenai kepala anak Christian Agusta Wiratmaja Putra. Oke, lanjut ke adegan yang ke-16. Saudara tersangka menghabisi anak yang kedua dari korban, yakni Samuel Putra Yordaniel, tepat di atas kepala anak Samuel Putra Yordaniel, sehingga anak dari atas nama Samuel Putra Yordaniel terjatuh dan terkapar di bawah. Baik, adegan yang ke-17, setelah tersangka menghabisi 4 korban, di antaranya 3 meninggal dunia dan 1 korban luka berat, tersangka masuk ke ruang tengah dan menggasak seluruh barang berharga milik korban.
Baik, lanjut ke yang ke-18. Setelah tersangka menggasak seluruh harta benda milik korban, selanjutnya kembali ke ruang tengah dan melihat anak atas nama Samuel Putra Yordanius sudah tidak di tempat semula dan sudah baring di posisi berlumuran darah, dan atas rasa kasihan saudara tersangka menutupi korban dengan sebuah jaket. Oke. Adegan yang ke-19, setelah menggasak seluruh harta benda milik korban atas nama saudara Agus Komarudin dan saudari Kristina, karena tangan tersangka berlumuran darah, tersangka membersihkan seluruh tangan dan badannya dengan air yang mengalir di sebelah rumah saudari Kristina dan saudara Agus Komarudin. Adegan yang ke-20, setelah membersihkan seluruh badan dari lumuran darah, saudara atas nama Yusa Cahyotomo mengambil dan membawa mobil milik saudari Kristina dan meninggalkan rumah saudara Agus Komarudin dan saudari Kristina tepat pukul 4 subuh. Oke.